Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadina rabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumala arwaya abahi wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wa salihin wa sahabat ajmain wa tabi'in wa tabi'in sanna wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatihah khususan ila arwahi masyayikhina min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha sunan marba Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal wa Syafi'i qad jalana qaddasallahu sirrahu wa nawwadallahu jannah usulihim furuhim annahu la tagashan min sarahim anwarihim ulumi manafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatihah sunnal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh ajmul maklum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usulin from Nasrarihim anwarihim ulumin wa fahatihim bidin dunyalasyana walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tasulan tabakan biqiraatil kitab wa sallu sama rasul Lisa Yusuf bin Ismail an-Nabahani binatina Allah di hajatina aqbal datuna wasru sudurana wasru muruna aftaran futul arafin wa samadana bidam ismin bikatil qabul wa tamai kulsul alladzina rabba rasulullah sallam bikaramatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal intifa wal ifada wal istifadah wal hasalata masik kitabillah sunnah rasul bi gamadati amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ankum ilan qol wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain. Masih menerangkan tentang hilqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin baru bentuk rambut. Sekarang kita menuju ke mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bawahnya dan jisimnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gimana? Sahlal khaddain. Punya pipi yang sahlal khaddain, yaitu proporsional. Jadi tidak terlalu sedikit daging pipinya dan tidak terlalu banyak daging pipinya. Dalam artian kalau kita tuh kalau banyak jadi kayak orang cabi ke atas. Jadi pipinya kayak kembung ke atas. Nah, Nabi nggak kayak begini. Atau kekurangan daging, jadi letoy ke bawah. Tapi Nabi proporsional pipinya tuh. Nggak terlalu banyak daging, nggak terlalu sedikit dagingnya tuh. Sahlal khaddain tuh. Lalu doli alfam. Lalu Nabi punya bibir doli alfam. Jadi bibir Nabi itu panjang dan doyong gini nih, miring gini tuh. Nah, bibir Nabi itu gitu. Kenapa begitu? Karena ini menandakan lidadalati ala fasohati tuh. Ini menandakan Nabi ngomongnya itu sangat fasih. Kenapa? Karena orang suara bagus dan jeleknya orang suara itu tergantung tergantung dia pengaturan nafasnya pada suara tadi tuh. Dan semakin
Kalau mulut semakin apa? Gampang masuk udara ke dalam mulut, itu apa? Itu semakin apa? Kemungkinan semakin bagusnya itu suara bakal terjadi. Makanya kalau semua penyanyi itu pasti suara perut. Kalau mulutnya kecil, berarti apa? Ya susah dia bakal nyanyi. Pasti apa? Pasti nggak bakal bisa nada tinggi. Tapi kalau apa? Mulutnya apa? Mulutnya apa? Panjang tuh. Lalu apa? Bentuknya kayak oval gitu. Itu apa? Itu biasanya suaranya bagus. Dan apa? Dan Nabi ini suara Nabi udah bagus dan apa? Dan sangat fasih bahasa Arabnya tuh. Makanya lugoh Al-Qur'an. Dibilangnya Nabi itu lugohnya apa? Lugohnya kayak Al-Qur'an tuh. Lalu Nabi apa lagi? Sawa al-batni was-sadri. Nah, Nabi punya perut dan dada itu setara. Perut dan dada setara. Dan kalau kita kadang yang maju di yang bawah, kadang yang maju atas tuh. Balapan. Kalau kita balapan, kalau Nabi itu setara. Sampai apa? Sampai meninggalnya Nabi itu apa? Ya perutnya kayak begitu. Masih apa? Kagak apa? Kalau kita kan makin tua itu daging sama tulang udah kayak musuhan. Apa? Letoy lah itu. Nah, kalau Nabi masih sekel. Nabi sampai akhir hayatnya ini dagingnya sekel. Kayak masih muda. Lalu apa? Asy'arul mankibain wa zira'aini. Lalu Nabi punya bulu halus yang lebat. Di mana? Di mankibain, di lutut. Di lutut dan zira'ain, dan di lengan beliau tuh. Ini. Bulu halusnya lebat, sini sama lutut. Wa ali sodri, dan Nabi punya apa? Dada yang tegap. Nabi punya dada yang tegap tuh. Lalu tawilal zandain, dan Nabi punya apa? Punya lengan yang panjang. Ini nih zandain nih, lengan bawah kalau zandain tuh. Apa lengan bawahnya yang panjang dan apa? Dan gede tuh. Bukan berarti ininya gede ini kecil, enggak, ini sama tuh. Jadi apa? Makanya Nabi dinamain bentuk badan itu apa? Nanti apa? Robaah. Robaah itu apa? Seimbang antara sini nih, jisim atas, bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Itu sama. Kan kadang ada orang kakinya panjang, ininya pendek. Ada yang kebalik, ininya panjang, kakinya pendek tuh. Tapi Nabi apa? Sama. Ini sama-sama tuh, muqtadir, robaah. Makanya apa? Ketika duduk itu pundak Nabi paling tinggi daripada yang lain. Ketika jalan itu yang tinggi aja jadi setara. Ketika apa? Bareng sama Nabi itu. Kenapa? Karena ini Nabi kaki dan apa? Bagian jisim atas dan bawahnya itu robaah, muqtadil tuh, seimbang. Lalu zondain itu lengan bawah tadi. Terus rohbar rohati, telapak tangannya lebar Nabi itu, gede. Dan itu menandakan apa? Ya Nabi apa? Pekerja keras. Dengan apa? Punya power yang gede. Kalau telapak tangan gede itu, orang kalau punya telapak tangan gede, berarti apa? Powernya gede. Makanya kalau punya telapak tangan kecil, jangan nyuruh dia untuk ngangkat-ngangkat yang berat. Tuh. Kesian, putus tarurat. Kalau telapak tangannya gede baru nggak apa-apa itu ngangkat-ngangkat berat tuh. Insya Allah kuat kalau yang telapak tangan gede. Lalu askalal ainain. Askalal ainain, jadi bentuk mata Nabi ini yang putih-putihnya itu kemerah-merahan. Jadi di ujung-ujungnya ada kemerah-merahan nih, bentuk putihnya, yang putihnya. Ahmarul ma'aki,
Sampai apa nih? Sampai sininya putih kemerah-merahan juga nih. Ini ma'aki di sini nih. Nih. Tempat air matanya tuh apa Pak? Air mata turun tuh namanya ma'aki. Nih. Ini tuh apa putih kemerahan Nabi itu. Atasnya hitam tuh. Sini putih kemerahan, atasnya sini hitam. Apa kehitaman sini red gitu. Itu ma'aki. Lalu manhusal aqibain. Lalu ditumitnya ini, ditumit Nabi. Tumitnya Nabi apa? Manhus. Yaitu apa? Dagingnya sedikit. Jadi apa? Jadi kelihatan tumitnya. Tumitnya tulang tumitnya itu apa? Rada kelihatan. Itu apa? Manhus aqibain. Itu tumitnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW azimal ainain. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai apa? Mata yang besar. Belok gitu matanya belok. Tuh. Tapi apa enggak terlalu belok gitu, udah kayak apa burung hantu enggak. Tapi apa? Belok tapi enggak berlebihan. Beloknya belok yang cakep gitu. Makanya apa itu hitam-hitamnya sampai warna hitam terang tuh. Jadi apa mantulin cahaya. Seakan-akan apa? Ya talak-lak tuh. Kalau kelihatan apa orang ngelihat Nabi itu kayak bersinar. Karena apa? Pantulan Nabi bisa ngantulin cahayanya itu tuh matanya. Lalu ahdabal asfar. Nabi apa? Punya bulu mata yang lentik atau panjang tuh. Dan banyak. Jadi seakan-akan apa bulu matanya itu kayak ngelindungin apa matanya tuh. Jadi tadahan. Jadi soalnya banyak itu bulu mata Nabi. Musyarrabal ain bihumratin tuh. Jadi matanya tadi itu warnanya putih kemerahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain. Jadi Nabi Muhammad SAW punya warna alis yang sangat terang, yaitu hitam. Hitamnya benar-benar terang. Alisnya hitamnya benar-benar terang. Ka'an nama bainahumal fiddah mukhallasoh. Jadi ini apa? Antara alis dengan alis ini kagak nyambung Nabi. Tapi seakan-akan di sini yang ngebatasin alis ini kayak apa? Kayak fiddah. Kayak perak sini nih. Putih banget tuh. Jadi seakan-akan orang kenapa ngelihat tengahnya itu udah kayak perak. Kenapa? Karena saking kontrasnya warna alisnya tuh. Warna alis hitamnya tuh saking kontrasnya. Jadi ininya kelihatan kayak perak. Wa kanat ainahu najlawain tuh. Sama kayak tadi apa matanya itu najlawain yaitu apa? Besar dan lebar tuh. Jadi apa? Wah, udah belok tapi apa matanya bagus tuh. Kayak apa? Kayak orang Eropa tuh. Ada ajahuma yaitu paling hitam bola matanya tuh. Yang hitamnya itu paling hitam tuh. Wa kana fi ainaihi tamazujun min humratin. Sama kayak tadi matanya itu bercampur apa kemerah-merahan. Wa kana ahdabal asfar hatta takada taltabis min kasratiha tuh. Bulu matanya panjang-panjang dan apa dan lebat. Maka apa seakan-akan itu apa bulu matanya yang melindungi matanya tadi itu karena saking banyaknya tuh. Kalau kita udah kayak ini bulu matanya udah kayak sembako tuh. Kadang dapat kadang kagak gitu. Yang dapat banyak yang nggak dapat ya udah seadanya tuh. Kalau apa kalau Nabi itu lebat. Wakana sallallahu alaihi wasallam dohmar roksi wal yadain wal qadamain. Dan Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam apa dohmar roksi.
itu palanya apa? Palanya besar tuh. Kenapa? Karena orang yang palanya besar menandakan bahwa itu dia pintar tuh. Potensi untuk menjadi pintarnya itu lebih banyak tuh. Ya kita bisa lihat orang-orang pintar zaman dulu nggak ada palanya kecil tuh. Palanya gede semua tuh. Einstein, Isaac Newton tuh. Atau para nabi semuanya itu sama tuh, palanya besar tuh. Makanya apa? Mereka pinter-pinter, ilmuwan semua apa? Tuh, jidatnya lebar kan gitu tuh. Palanya besar karena apa? Karena itu potensi pintarannya jadi lebih besar tuh. Wal yadain wal qadamain tuh. Tangannya juga tuh sekel, gede, dan apa kakinya juga tuh. Itu menandakan bahwa dia apa? Dia pekerja keras tuh. Maka sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain soltahuma tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW punya pipi itu apa yang proporsional. Jadi bagian atas pipinya itu apa setara tuh. Bukan datar ya. Kalau kita artinya ya apa proporsional dagingnya enggak banyak dan enggak terlalu dikit tuh dagingnya. Maksudnya dikit gimana? Sampai tulangnya kelihatan? Enggak. Nabi enggak kayak begitu. Atau terlalu banyak sampai apa naik ke atas tuh kayak orang apa gemuk atau cabi tuh gitu, ininya apa ke atas sampai nutupin apa sampai ngegeser apa mata tuh enggak, tapi Nabi apa biasa sedang tuh. Laisa bitawil wajh tuh. Nabi enggak apa mukanya enggak terlalu lebar. Wala bil mukalsam, dan Nabi enggak gemuk. Mukalsam tuh gemuk, banyak dagingnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha. Dan Nabi Muhammad SAW itu apa? Yaitu apa? Ahsanan nasi, manusia yang paling bagus dan paling indah sifatan. Itu apa bentuk semuanya tuh. Wa ajmalaha, dan paling apa menawan. Kana robaatan ilatul mahwa tuh. Punya tingginya itu sedang ke tinggi. Maksudnya sedang ke tinggi gimana? Jadi kalau orang ukuran sedang itu Nabi rada tinggi. Dan ukuran orang paling tinggi itu Nabi di bawahnya. Jadi apa? Di atas sedang, di bawah tinggi. Itu ukuran Nabi itu robaah. Di atas sedang, di bawah tinggi, itu ukuran tinggi Nabi Muhammad SAW. Jadi ukurannya jangan kayak ukuran kita, sedangnya sama berapa gitu. Kan kalau orang Asia sedangnya paling 165 sampai 175 kan gitu orang Asia. Oh ini kan orang Arab. Orang Arab itu sedangnya mungkin bisa 180 atau 185. Atau yang tinggi banget ya berarti 2 meter ke atas tuh. Ya mungkin gitu. Kalau kata Habib Zain bin Smith, Nabi kemungkinan apa? Tingginya antara 182 sampai 190 tuh. Dan itu ukuran Nabi itu ukuran paling kecil dari diantara Nabi yang lain. Coba. Berarti Nabi yang lain gede-gede banget. Apalagi kalau lihat itu apa di Yaman tuh apa? Nabi Hud, satu gunung, tingginya satu gunung. Atau Siti Hawa di Jeddah, berapa meter itu? Kita jalan terus itu kuburan Siti Hawa itu panjang banget. Karena apa? Dulu katanya ketika Nabi Adam istirahat apa dalam mencari Siti Hawa, itu Nabi Adam senderan. Senderan itu di gunung tuh. Gunung disenderin. Kalau kita kan buat apa inian doang kan tuh. Kalau Nabi Adam apa gunung disenderin tuh. Saking tingginya. Oke, makin kemarin makin kecil tuh. Sampai ke kita umat Nabi Muhammad SAW itu makin apa paling kecil. Ba'idama bayanal mankibain tuh. Jadi apa jarak antara alis dengan alis yang lain itu apa rada jauh kalau Nabi itu. Jauhnya nggak jauh banget, tapi apa iya rada jauh tuh. Kan kadang ada orang apa alis sama alis hampir nyatu. Ada yang nyatu, gitu.
Banyak kan orang Arab gitu, alisnya nyatu. Saking ininya banyak tuh, saking ininya banyaknya tuh. Lagi orang Syria tuh, kebanyakan ininya hampir nyatu. Ini jadi kagak ada. Kalau kita kan apa? Kagak tuh, jauh. Karena kitanya di sini dikit alisnya. Asilal khaddain tuh tadi sama pipinya proporsional tuh. Sadida sawadi sya'ri, punya rambut yang sangat hitam. Akhalal ainain tuh, jadi bola matanya yang hitam itu paling lentik Nabi itu, makanya bisa mantulin cahaya. Akhalal ainain itu. Makanya nanti di darus selanjutnya, jadi ada 4 hal Nabi yang nggak mungkin Nabi lupa kalau pergi kemana-mana. Apa itu 4 hal? Yang pertama mir'ah. Mir'ah itu apa? Kaca. Yang kedua kuhul. Kuhul itu apa? Buat apa? Sifat mata tuh, kuhul. Beda kuhul kita sama kuhul Nabi tuh. Kalau kuhul kita kan sifat mata itu apa? Kebanyakan campuran. Batunya 20%, sisanya campuran. Entah itu pakai air, pewarna hitamnya tuh. Jadi nggak bagus. Kalau Nabi tuh langsung asli dari batu ismit. Batu ismit tuh kalau kita cari tuh kalau di sana, kalau gunung di gurun tuh ada gunung batu. Nah, itu di atasnya biasanya itu ada garam gunung sama itu batu ismit. Batu ismit tuh hitam kemerahan tuh, batu ismit. Jadi itu ditumbuk tuh, batu ditumbuk gitu, oles ke mata tuh. Ada yang dimasukin ke mata, ada yang dioles di luar mata tuh. Itu namanya kalau kuhul kayak zaman Nabi itu gitu. Ada itu kaca, kuhul. Yang ketiga siwak. Siwak dan terakhir midro. Midro itu kayak kunciran. Midro tuh kunciran, bentuknya kayak kayak gigi. Kalau kita kayak konde gitulah, gitu tuh. Kayak garpu tuh, midro. Nabi tuh pakai midro. Kenapa? Ya rambut Nabi rada panjang tuh. Kalau yang dari sininya, belahan sininya Nabi rambutnya sampai sini nih. Sampai kuping sini tuh. Belakangnya sampai sini Nabi tuh. Jadi kalau itu pengen pakai imamah, Nabi giniin dulu tuh, seret, diginiin dulu, pakai midro tengah. Tek. Dan midronya nggak kelihatan ketika Nabi pakai imamah tuh. Tuh, kalau Nabi kemana-mana bawa 4, lain sama kita sekarang, kita juga 4 bawanya, sama jawal, apa itu? HP, tuh kita bawanya. Yang kedua fulus, apa itu? Duit. Yang ketiga tumbak, apa itu? Rokok, tuh. Yang terakhir jobah, apa jobah? Dompet, itu dah. Rokok, HP, duit, dompet, dah tuh. Kita kemana-mana pakai itu, pasti. Kalau Nabi itu 4 tadi tuh, kuhul, siwak, sama tadi cermin, sama tadi itu kayak jepitan tuh. Kalau kita kan ngiranya orang kalau coba sekarang laki bawa cermin, kita ngira lu kayak cewek lu bawa cermin gitu. Padahal dulu Nabi kayak gitu, supaya supaya penampilannya bisa terjaga Nabi tuh. Jadi kalau Nabi tuh antara bawa midro, kalau enggak masrob atau sisir tuh. Nabi tuh selalu bawa tuh midro sama masrob. Kalau Nabi kagak mau menyisir, pakai midro. Tapi kalau lagi pengen nyisir, pakai masrob dia Nabi, pakai sisir tuh. Kalau kita bawanya sisir doang kan gitu. Kalau mir'ah kita tergantung Allah tuh. Maksudnya gimana? Ya udah, kalau ke masjid ketemu biasanya mir'ahnya. Jadi nggak bawa sendiri. Berarti Ini Nabi ini benar-benar benar-benar menjaga penampilan dan kebersihannya tuh Nabi tuh. Makanya kadang ada orang kan ngikutin sunnah Nabi tapi mukanya serem, gimana? Sunnah siapa? Sunnah Nabi apa sunnah Abu Jahal gitu.
Jangan sok-sok sunnah lah. Nabi apa? Kalau dia ngaku sunnah Nabi, masa kayak begitu jadinya Nabi? Jenggotnya nggak beraturan, nggak beraturan, nggak mungkin Nabi kayak gitu. Nabi kalau orang ngelihat, orang makin senang. Dari jauh aja orang senang. Ketika ada dekat sama Nabi, orang langsung jatuh cinta. Tuh, kalau orang lihat Nabi gitu, ya wajar. Kenapa? Nabi selalu jaga penampilannya. Bawa sisir, bawa kaca, bawa kuhulnya, sampai jepitan rambutnya tuh. Supaya biar nggak ngeganggu sholat atau nggak itu. Makanya kalau pas dulu Imam Haddad sebelum meninggalnya itu semua sunnahnya Nabi dijalanin. Makanya yang paling terakhir itu rambut. Kenapa Imam Haddad pas kalau rambut cuma terakhir doang beliau ngikutin, takut dikira bagian dari ahli fitnah zaman zaman di Imam Haddad. Karena pas zaman Imam Haddad orang-orang yang punya rambut segini tuh panjang nanggung itu tukang godain perempuan gitu. Makanya Imam Haddad nggak mau ngikutin mereka tuh. Walaupun itu dulu Nabi rambutnya kayak begitu tuh. Orang kalau yang laki mukanya ya walaupun mukanya standar nih laki, tapi punya rambut terurai sampai sini, itu bisa jadi nilai plus. Jadi kelihatan gagah dan jadi tambah ganteng kan kalau gitu. Lagi rapi kan gitu. Dan Nabi punya rambut itu kalau digini nih, ini rambut Nabi nih, diginiin. Terus dilepas itu kembali ke asalnya. Wah tuh. Kalau kita lepas diri tetap di tempatnya tapi diri tuh langsung berantakan. Kalau Nabi gitu kalau kita kayak orang habis di smoting gitu, kayak orang habis smoting. Ahdabal asfar, yaitu Nabi punya bulu mata yang sangat panjang dan lebat. Idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha. Tuh. Nabi kalau melangkah dengan kakinya wati'a bikulliha. Tuh. Jadi diangkat semua kakinya kalau Nabi melangkah tuh. Kayak kemarin tuh gitu. Tuh. Melangkah tuh kakinya tuh. Diangkat semua Nabi tuh. Biar enggak kagak kayak orang males tuh. Laisa lahu akhmasu tuh. Nabi enggak pernah akhmas. Apa itu akhmas? Jadi nyeret kakinya di tanah tuh. Jadi jalan Nabi kagak pernah nyeret. Nyek gitu. Kalau kita kan gitu nyeret. Apalagi pakai sendal. Gitu. Kalau anak kecil tuh biasa itu. Kayak ajarin anak kita kalau dia jalannya nyeret itu kita langsung bilangin tuh. Jangan kayak gitu tuh. Kayak kan orang tua dulu gitu kan. Ketika jalan kita nyeret, pamali. Waduh. Itu Ya soalnya Soalnya Nabi nggak pernah begitu. Jadi itu kayak orang namanya budaya tuh. Tapi kadang-kadang kan budaya al-adah muhakamah gitu. Kadang budaya itu menjadi hukum tuh. Karena Karena kita kebanyakan mayoritas orang Islam, otomatis budayanya kebanyakan dari ya Islam itu sendiri kan gitu. Kayaknya orang-orang tua dulu ya tak usah ngambil pusing nggak perlu pakai dalil gitu. Tinggal pakai ngomong itu pamali gitu. Kan pamali kan istilah sesuatu yang tidak layak untuk ditiru kan gitu. Tak usah kayak orang-orang sebelah kayak dalil. Dalal itu minyak wangi gitu. Dalil rokok. Jadi minyak wangi dan rokok. Ada rokok dalil kan tuh. Rokok di warung banyak tuh rokok dalil tuh. Dalal sana ke Saudi ada minyak wangi dalal tuh. Dalal-dalil berkumpul jadilah maulid. Wah, udah ada rokok, udah ada minyak wangi, tinggal maulid.
Iza wada'a ridaahu an mankibaihi. Kalau Nabi SAW memakai jubah tuh, mankib, yaitu apa yang tadi nih, yang tadi lututnya tuh, nih kakinya beserta lututnya, fakanahu sabikatu fiddotin tuh. Maka seakan-akan itu apa, lututnya kayak batangan perak. Jadi ketika kalau Nabi pakai jubah hitam, itu apa? Itu lututnya terlihat udah kayak batang perak. Wah, berarti apa? Ya benar-benar putih. Nah itu putih kemerahan. Kalau kita bayangin aja udah cakep banget kali itu tuh orang ya. Nabi cakep banget apa? Ya gimana? Kulitnya aja udah kayak apa? Udah kayak perak tuh. Dicampur kemerahan. Dan warna Nabi paling punya itu warna 3 tuh kebanyakan. Paling sering dipakai putih, hitam, dan hijau. Kenapa? Karena warna itu emang kalau menurut kita juga itu paling masuk kemana-mana kan, putih, hitam, hijau tuh. Fakanahu sabikatu fiddatin wa iza dohika yatala'la'u. Dan Nabi kalau ketawa itu apa? Yatala'la. Itu seakan-akan apa terang dari apa, dari mulutnya Nabi itu muncul apa, terang, bersinar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sabaha zira'aini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya apa, punya lengan yang panjang sama ya tadi. Ba'idama bainal mankibain ahdabal asfaril ainain. Nah, ini apa? Ini Syekh Yusuf sengaja apa? Sengaja pakai keterangan ini para sahabat semuanya tuh. Ya, ada sahabat dari ini. Ini sahabat apa yang dulunya yang masa kecilnya ngelihat Nabi Muhammad SAW tuh. Dan semua bilang sama kan, sabah ziro'ain. Nabi itu semuanya punya apa? Nabi punya sabah apa? Punyai sabah ziro'ain, yaitu lengannya yang panjang. Dan ini bukan satu sahabat yang ngomong, banyak. Tuh. Berarti benar apa, perwujudan Nabi ya memang seperti itu tuh. Sabah tuh jadi apa? Udah panjang dan ini apa, berisi tuh. Tangan itu berisi tuh. Sini berisi, sini berisi tuh. Lalu apa? Ba'idama bainal mankibain tuh. Lalu apa ini? Nabi ininya tuh apa? Kayak lebar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablal adudain wa zira'ain tuh. Jadi Rasulullah SAW lengannya itu apa? Bentuk daging lengannya itu apa? Sekel atau tebal tuh, sekel. Wa matahtal izar minal fakhidain wasak tuh. Begitu juga apa? Begitu juga fakhidain, pahanya dan betisnya tuh. Jadi apa? Sekel. Tawila zandain, tadi lengan bawahnya tadi tuh panjang. Rahbar rohatain, telapak tangannya juga besar. Sa'ilal atrof. Nah, ruas jarinya itu apa? Sama, berisi ruas jarinya itu. Sa'ilal atrof. Ka'anna asabiyahu qutbanal fiddoh. Seakan-akan apa? Seakan-akan ini ruas jarinya ini kayak qutbanal fiddoh. Kayak potongan perak tuh. Berarti itu Nabi putihnya ya apa? Apa ya? Putihnya Nabi itu menyilaukan, bersinar tuh. Bukan putih kayak putih mayat, enggak. Nabi itu putihnya menyilaukan, bersinar tuh. Makanya disebutnya itu fiddoh, umman fiddoh. Kayak silver gimana sih? Silver apa tapi kemerahan tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mu'tadil khalqi fis siman tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya mu'tadil khalq, yaitu apa? Badan yang apa? Proporsional.
Fisiman tuh. Jadi berisi tapi enggak gendut. Fabaduna fi akhir umurihi tuh. Tapi ketika di akhir hayatnya itu Nabi berubah sedikit, dalam artian bertambah beratnya sedikit tuh. Nah, ini sedikit di sini jangan nyamain kayak kita tuh. Kalau kita berat kita bertambah sedikit itu bisa berarti 5 kilo atau 6 kilo tuh. Kalau Nabi enggak ada 1 kilo. Bertambahnya kagak ada 1 kilo tuh. Di bawah 1 kilo tuh Nabi. Berarti kagak kelihatan sama sekali kan gitu. Ini berarti ini sahabat yang negesin tuh. Nabi kayaknya rada berubah. Sampai begitu coba. Sampai detailnya ini bisa tahu sahabat. Kenapa? Karena emang setiap hari para sahabat keinginannya pengen ngelihat Nabi Muhammad SAW tuh. Nggak ada yang lain. Awal bangun tidur mereka itu pertama kali apa? Iya pengen ngelihat Nabi. Wa kana ma'zalika lahmu mutamasikan tuh. Dan pada akhir hayatnya juga dagingnya masih mutamasikan. Dalam artian kayak itu masih sekel sama tulangnya tuh, sama kulitnya. Kan kalau kita udah tua gitu memble. Tuh. Apalagi udah jarang olahraga, wah gitu dah. Tuh. Yang udah ngedol tuk gitu. Diginiin dua gitu jatuh. Kalau Nabi enggak, tetap kayak kuat sampai akhir hayatnya masih begitu. Yakadu yakunu alal khalqil awal tuh. Seperti kayak Nabi umur 40 tuh. Awal-awal diutus tuh. Lam yaduruhusin tuh. Enggak berubah sepanjang waktu Nabi itu. Kita susah kayak begitu kan. Makin tua makin malas kita. Makin tua makin jadi rematik, apalagi samurat gitu. Jalannya masih bisa lari dikit langsung truk bunyi. Jatuh brek. Ini kan kerasa kita kalau umur udah dulu masih kuat ngangkat ini, sekarang dorong ini gitu. Napas sudah kayak kena COVID 10 kali. Kalau Nabi enggak berubah. Ya, kenapa ya? Karena itu emang Nabi kebiasaannya kan makannya sedikit tuh. Enggak terlalu ini. Paling banyak puasanya tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan tuh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya muka atau wajah paling ganteng. Wa sanuhum kholqon, dan bentuk paling bagus keseluruhan badannya. Laisa bitawil bain, Nabi itu enggak tinggi banget. Wala bil qasir, dan Nabi enggak pendek. Balkana yunsabu ila robaah. Tapi ini Nabi sedang idza masya wahdah. Kalau Nabi jalan sendiri tuh. Wa ma zalika falam yakun yumasi ahadun minan nas. Dan bersamaan itu juga kalau Nabi jalan sama seseorang wahwa yunsabu ila tul tuh. Dan seseorang itu tinggi, dari kejauhan nih orang tuh lebih tinggi dari Nabi tuh. Itu Allah bikin illa taulahu Rasulullah SAW. Nah, ketika dia nyampur sama Nabi itu tingginya langsung setara tuh. Allah bikin kayak begitu. Wala rubbama iktanafahu tuh rajulani tawilani fayatuluhuma. Lalu ketika Nabi dikelilingin orang-orang tinggi itu itu Allah buat langsung semuanya setara tuh, setara sama Nabi Muhammad SAW. Kan dulu banyak yang tinggi-tinggi. Umar bin Khattab tinggi, Hamzah apalagi paling tinggi. Hamzah naik kuda kakinya bisa nyentuh buminya, nyentuh tanah coba. Kuda kan tinggi. Sayyidina Hamzah bukan naik kuda poni yang kecil, bukan. Kuda biasa itu. Kuda biasa. Itu kakinya bisa nyentuh tanah. Tingginya semana itu. 2 meter lebih. Abu Jahal tinggi. Banyak yang tinggi. Tapi kalau pas Nabi sama Nabi, itu semuanya tingginya jadi sama. Tuh, Allah bikin kayak begitu.
Itu apa? Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Fa iza faraqahu nusiba ila tul. Nah, kalau udah misah sama Nabi, itu jadi apa? Tinggi lagi gitu. Jadi apa? Jadi Nabi nggak pernah menyakiti orang tuh. Terkadang ada gitu kita nggak sengaja loh. Terkadang kita nggak sengaja bisa menyakiti orang tuh. Dengan apa misalkan? Ya dengan fisik lah gitu ya. Tak usah jauh-jauh dengan fisik. Ketika orang yang satu tinggi, yang satu nggak tinggi tuh. Dengan dia ngomong tuh yang tinggi dengan dia ngomong begini aja, lalu mukanya begini ke lawan bicaranya, itu bisa menyakiti orang tuh. Makanya kalau Nabi dulu nggak begitu. Ketika ada sengaja sahabat pengen konsultasi, yaitu sahabat-sahabat yang nggak terlalu tinggi, itu Nabi sengaja duduk tuh. Supaya supaya tidak menyakiti dia tuh, menyakiti perasaannya tuh. Semua begitu. Banyak yang sahabat-sahabat yang nggak terlalu tinggi. Kayak siapa? Kayak Abdullah bin Mas'ud. Lalu kayak Abu Hurairah tuh. Ketika beliau mendatangi Nabi langsung tahu adabnya. Nabi duduk tuh. Iya, kenapa tuh? Bisa begitu tuh. Kita bisa begitu. Wow, kadang kita nyombongin. Set, orang datang, set. Orang ngomongnya, omongannya bukan didengerin malah, dah, lo kecil amat gitu kan kadang tuh, lo kecil amat sih gitu. Itu kalau kita tuh parah emang kita. Tapi gimana? Karena apa? Karena kita ya belum punya akhlak kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi sedetik pun atau sedetik dalam hidupnya nggak mau menyakiti perasaan orang tuh. Itu menyakiti perasaan min babil aula ya, apalagi menyakiti jasad orang, nggak bakal. Menyakiti perasaannya nggak mau, Nabi nggak mau sama sekali, kecuali kalau terpaksa gitu. Kalau misalkan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sallallahu alaihi wasallam ila rub'ah. Rub'ah itu itu sedang. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal khair kulluhu fir roba'ati. Allah menjadikan kebaikan semuanya di roba'ah, yaitu sedang. Makanya perkara yang sedang itu itu paling bagus. Kayak Nabi bilang khairul umur awsatuha. Sebagus-bagus perkara itu awsatuha, yaitu yang sedang. Enggak terlalu kurang, enggak terlalu banyak. Pokoknya yang sedang. Itu tadi, tingginya sedang, jadi jadi ganteng. Makanya kalau terlalu tinggi kurang, terlalu kecil kurang kan gitu. Makanya sedang. Wa zaida Ibnu Sabi fil khasa'is, dan menambahkan Imam Ibnu Sab di kitabnya Khasa'is, annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, adalah Nabi Muhammad SAW kalau beliau duduk, yakunu katifuhu a'la min jamil jalisin. Ketika beliau duduk, itu katifnya, pundaknya itu paling tinggi di antara orang-orang yang duduk. Tuh, berarti Nabi badan atasnya itu juga tinggi tuh. Makanya ini tinggi sama tuh. Berarti kelihatan tegap tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman tuh. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat mulia dan mufakhaman, dan dimuliakan tuh. Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan gara-gara bentuknya Nabi? Enggak. Tapi berdasarkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Allah paling pertama ngelihat manusia yang lain itu paling pertama ngelihat akhlaknya Nabi. Itulah yang bikin mereka terpesona sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kegantengan Nabi, kebagusan bentuk Nabi itu Allah bungkus
50% dengan apa? Dengan akhlaknya. Tuh. Kenapa? Kalau 100% Allah buka semuanya itu kegantengan Nabi, manusia bakal apa? Bakal nggak kuat. Banyak yang gila nanti itu. Bahkan mungkin nanti kalau Nabi meninggal, itu apa? Jasad Nabi bakal pengen diambilin tuh. Gara-gara begitu. Makanya Allah bungkus. Nah, Allah bungkus dengan apa? Dengan tadi akhlakul karimah. Akhlak-akhlak yang terpuji itu. Jadi apa? Jadi keinginan jatuh cintanya orang ke Nabi ke arah yang bagus tuh. Kalau dengan akhlak tuh. Jadi Allah orang tahu porsinya. Makanya kita bisa lihat Nabi Yusuf. Ketika Allah kagak tutup sama sekali kalau Nabi Yusuf itu gimana? Itu orang sampai motong tangannya sendiri tuh. Makanya kalau ngelihat Nabi Yusuf tergantung tuh orang. Kalau orang mel atau cintanya ke sesuatu yang bagus, jadi bagus. Tapi kalau cintanya sesuatu yang nggak bagus atau nafsu, itu kayak begitu. Itu kepotong, tus. Tuh, makanya kita bersyukur Nabi Muhammad SAW atau Nabi kita ini Rasulullah SAW tuh Allah bungkus tuh. Sehingga umat-umatnya banyak kan mengikuti mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW tuh. Kalau kita dandan kayak Nabi ya masih jauh lah tuh, kagak ganteng-ganteng kita. Ya mendingan kita ngikutin akhlaknya tuh. Susah kita gantengnya gimana? Pakai cak mata, wah. Kadang pakai sifat mata, wah. Sini lurus, sini kagak, wah gini. Ini begini. Kadang itemnya enggak sama gini tuh. Lupa wudu, tahu-tahu wah udah kayak setan loh. Itu nyebar tuh sifatnya. Enggak bakal ini. Ya talakla wajahnya itu bersinar. Talaklu al-qamaril lailatul badar tuh. Seperti Seperti bulan yang terang tuh. Lailatul badar tuh kayak bulan bulan tengah bulan tuh, bulan 15, bulan purnama. Tuh, kayak begitu Nabi. Atwala minal marbu tuh. Nabi itu tingginya lebih tinggi dari ukuran orang sedang. Wa aqsara minal musazzabi, dan lebih kecil tingginya dari orang yang terlalu tinggi tuh. Jadi antara tinggi banget atau sama sedang tuh. Sini. Ini sedang, ukuran sedang, ini ukuran tinggi. Nabi di sini tuh. Di tengah-tengahnya. Azimal hamati tuh. Punya kepala yang besar. Nah, artian cerdas. Rajlis sya'ri, nah, kemarin tuh rajlis sya'ri, rambutnya Nabi itu rambutnya kayak ikal. Jadi awalnya lurus, di sini ada muter-muter gitulah, itu ikal tuh. Itu rambut Nabi itu. Kayak orang-orang Persia, orang Iran tuh. Inin faraqat aqiqatuhu tuh. Kalau rambutnya tuh. Kadang Nabi rambutnya cukur tuh. Wa illa kalau enggak mau dicukur rambutnya fala yujawizu sa'ruhu sahmata uzunaihi idza huwa wafarahu. Dan kalau Nabi memanjangkan rambutnya itu enggak lebih ininya sampai sini nih rambutnya. Kalau yang sebelah sininya pinggir dan belakangnya sampai sini dah. Jadi kalau udah ngelebihin itu Nabi nyukur tuh. Nyukur tuh. Ntar kalau udah panjang lagi nyukur lagi tuh. Segini tuh. Enggak sampai sini enggak tuh. Tapi sini. Pokoknya kalau udah ngelebihin sahmati uzunai Nabi cukur tuh. Sini. Itu Nabi tuh. Tapi jangan kalau kita masih sekolah jangan ngikut-ngikut kayak yang sunah ini dulu tuh. Dibotakin gitu ya. Kalau sekolah kan nggak boleh nih nyentuh kuping kupingnya nggak boleh tuh. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan orang kan rambut orang tuh beda-beda tuh. Kayak misalkan yang kesian kalau ada darah Arab tuh. Kalau darah Arab kesian, mau panjang ribet. Kenapa? Kalau Arab panjang dikit udah ngeriwel. Wah, ngeriwel gitu.
bukannya kayak apa, bukannya kayak Nabi gitu, panjangnya ke belakang, ke atas kita tuh. Jadi kayak itu, kayak keribu. Rambutnya udah kayak jamur tuh gitu. Hanya apa? Ya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita, yang penting apa? Konteksnya apa? Konteksnya Nabi selalu menjaga penampilan tuh. Yang tahu penampilan kita bagus apa kagak ya kita sendiri. Ya udah kita apa, dandan sesuai apa? Sesuai kebutuhan wajah kita gimana? Yang bagus menurut kita dan orang tuh. Udah terlihat bagus belum? Udah tuh. Kan kadang ada orang gitu. Apa make up-nya beda-beda, itu apa gaya rambutnya beda-beda. Tergantung kecocokan tuh. Enggak semua orang belah tengah itu jadi ganteng. Nah, enggak lah tuh. Ada yang jadi apa, orang belah tengah jadi ganteng, ada. Ada orang belah tengah jadi lebih parah, ada tuh. Ada yang botak jadi ganteng, ada. Ada yang botak jadi lucu, ada gitu. Kayak tergantung tuh. Kayak kadang apa? Makruh ngebotakin rambut, kenapa? Kalau jadi lucu gitu, makruh tuh. Jadi apa, cemoohan orang. Kita tuh disuruh nama Nabi apa, ngejaga marwah kita sendiri. Dalam artian apa? Rasa malu kita itu harus kita jaga tuh. Makanya kalau ketika kita penampilan kita jadi cemoohan, itu juga makruh sama Nabi. Kenapa? Anda mempermalukan diri sendiri tuh. Nah, kalau kita misalnya dibotakin lucu, ya jangan botak gitu. Tiap kita dibotakin, wah ketawa orang semua, wah gitu. Ya jangan dibotakin besok gitu. Atau apa, rambutnya pendek, ya jadi lucu loh kayak ini, wah. Ya jangan kayak gitu. Berarti kan kita tahu, wah ini berarti aneh kalau begini jelek nih. Ya udah besok jangan. Pas ini coba rada ini sasak dikit sini, wah, wih gantengan itu sekarang. Nah, berarti itu yang cocok, berarti udah tiap hari kita dandannya kayak begitu gitu. Supaya apa? Supaya itu penampilan kejaga tuh. Kadang kan penampilan kita rusak, woi. Kayak kadang-kadang Kadang-kadang kan kalau orang sono kan mainan hadisnya secara tekstual tuh, agak secara konteks. Makanya ketika itu kita wajib menjaga lihyah, jenggot buat tuh. Jadi mereka nggak mikirin tuh jenggotnya bagus atau kagak, nggak mikirin. Kenapa? Karena dia tekstual dan tidak ada penggabungan hadis yang lain tuh. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i, kita menggabungkan. Di sisi satu lain hadis yang satu kita disuruh kerapihan paling dijaga tuh, keindahan dan kerapihan harus paling dijaga. Yang satu jenggot juga harus misalkan ada sunahnya. Berarti digabungin. Berarti ente boleh punya jenggot, tapi kalau itu membantu muka Anda menjadi lebih bagus tuh. Lah kalau udah gara-gara tuh jenggot muka Anda jadi rusak. Dan artian ente nggak punya nggak bisa ngerawat jenggotnya. Sebenarnya orang kalau punya jenggot, kalau dia bisa ngerawatnya jadi ganteng tuh. Cuma karena orang Indonesia kebanyakan kagak bisa ngerawat jenggotnya, ya begitu. Jadi aneh tuh. Makanya para ulama dia punya sisir sendiri untuk jenggot. Ada yang jenggotnya lebat tapi dia rapi. Kenapa? Tahu dia. Karena orang ulama dia tahu cara ngerapihin jenggotnya tuh. Jadi kelihatan ganteng tuh. Ini yang lucu kalau banyak ini udah nggak jelas, ada yang kesini, ada yang kesini tuh. Itu kan orang ngeliatnya ini apa gitu. Coba situ ngomong untuk untuk ngislamin orang. Orang juga takut. Wah, ini agama apa ya buat tuh? Jadi mirip-mirip tuh. Mirip-mirip ngambil kitab suci ke barat buat tuh. Kita juga kan Mekahnya di barat tuh. Itu rambutnya Nabi tuh. Jadi kalau Nabi kalau udah melebihi sahmata uzunaihi nih, cuping telinga itu Nabi nyukur. Kalau belum melebihi itu Nabi di sini. Dan Nabi selalu pakai midro atau masrob tuh. Sisir atau midro itu kunciran.
azharul laun. Nah, nanti kita membahas tentang warnanya apa? Warna kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apa tagasalah stajidu ya ajli jaba wa raham walidina wa dikum amwatina antum. Anna wa tagasamru la harin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa qarina bit taqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin.